Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa-doa kita selama kurang lebih 2 bulan terakhir, mulai dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Akhirnya Allah penuhi dan Allah ijabah. Allah pertemukan kita, bisa ketemu dengan bulan agung, bulan suci Ramadan. Dan hari ini adalah hari pertama kita berpuasa. Oleh karenanya, mumpung masih hari pertama, mari kita bicara tentang apa itu hakikat puasa. Puasa sebagaimana ayat yang cukup populer di setiap bulan Ramadan, surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lewat ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa puasa bukan syariat baru. Puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu artinya sudah kenal tradisi atau syariat puasa. Bahkan Rasulullah sebelum datangnya perintah puasa di bulan Ramadan, berpuasa setiap bulan 3 hari mengikuti syariatnya Nabi Nuh. Dan Rasulullah juga berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram mengikuti syariatnya orang-orang Yahudi. Baru setelah pada tahun 2 Hijriah puasa Ramadan diwajibkan kepada Rasulullah dan kepada umat Islam sampai hari ini. Oleh karenanya, bulan Ramadan syahrus siyam. Bulan Ramadan identik dengan bulan diwajibkan di dalamnya berpuasa. Sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun bagi saudara-saudaraku, setiap tahun kita melakukan ibadah puasa. Mari kita evaluasi apakah puasa kita puasa yang sejati, puasa yang hakiki sebagaimana dikehendaki ketika Allah memerintahkan kita ibadah puasa. Kata puasa terulang 13 kali dalam Al-Quran. 12 kali menggunakan kata-kata siam dan 1 kali menggunakan kata-kata saum. Dari 12 kali kata-kata menggunakan kata siam, ternyata membicarakan puasa dalam konteks zahir, yaitu tidak makan, tidak minum dari fajar sampai terbenam matahari. Maka kemudian jangan heran kalau mayoritas kita lebih menjalankan ibadah puasa secara zahiri, yang penting tidak makan, tidak minum, dan kita anggap sudah melaksanakan ibadah puasa yang sejati. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang puasa menggunakan kata saum yang jarang sekali menurut saya dibaca oleh kita, yaitu di surat Maryam surat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli wasrobi wa qurri aini fa imma taroniya minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ayat ini bayangkan diawali dengan kalimat, wahai Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, makanlah engkau, minumlah engkau, dan tenangkan hatimu. Nanti kalau engkau ketemu dengan orang-orang yang mempertanyakan integritas moralmu, karena Maryam kita tahu dalam sejarah tiba-tiba hamil, padahal tidak punya suami, katakan kepada orang-orang itu, inni nadartul rahmani sauman, saya telah janji dan bernadar kepada yang maha pengasih untuk berpuasa. Berpuasa apa? Falan ukallimal yauma insiya, saya berpuasa untuk tidak bicara dengan manusia hari ini. Maka lewat ayat 26 surat Maryam ini, Sayyid Haidar Amuli menulis buku luar biasa bagus, yaitu Puasa dari Syariat ke Hakikat. Dalam buku itu Sayyid Haidar Amuli ingin mengatakan, yuk jangan sampai puasa kita berhenti puasa dohir, puasa fisik, gak makan, gak minum, tapi kita lanjutkan puasa hakikat, puasa batin kita, puasa akal kita, puasa panca indera kita, puasa hati kita,
Agar apa? Agar tidak mengurangi bahkan membatalkan nilai ibadah puasa kita. Bahkan Cak Nur almarhum Profesor Dr. Nurhalis Majid mengatakan, mari kita lanjutkan puasa kita dari puasa badani menuju puasa nafsani, yaitu mempuasai menahan diri dari nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku pemirsa Tauhid, channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, Syed Hussein Nasr, seorang tokoh spiritual yang luar biasa, mengatakan bahwa inti dari ibadah puasa adalah ujung pedang pengendalian diri yang semakin tajam, yang terus kita arahkan kepada nafsu amarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan jauh dari Tuhan. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kepada kita untuk latihan menyadari kehadiran Allah, omnipresent. Bagaimana kita sadar bahwa Allah sejatinya bersama kita dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun hidup kita. Dalam surat Al-Hadid, surat 57, Allah mengatakan, wahwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah bersama kalian, bersama kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Wallahu ya'lamu bima ta'maluna basir. Dan Allah akan mengetahui apapun yang telah kita lakukan. Puasa, latihan muraqabah, latihan bahwa kita selalu diawasi, dilihat. Walaupun boleh jadi kita bisa mengatakan, apakah Anda puasa? Iya, saya berpuasa. Tapi kita bisa masuk ke kamar kita, kita minum, dan kemudian kita masih ngerasa berpuasa karena tidak ada yang tahu. Tidak. Puasa latihan muraqabah, latihan bahwa walaupun tidak ada yang tahu, walaupun dalam kondisi sendirian, dalam kondisi sepi, kita latihan dan sadar bahwa Allah melihat, Allah mengawasi apapun yang kita lakukan. Sehingga kalau puasa benar kita lakukan, maka suasana muraqabah ini akan timbul, maka kita merasa bahwa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sendiri juga mengatakan, saya lebih dekat dari urat nadi kalian. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, puasa juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak serakah memanfaatkan dan mengambil apa yang disediakan Allah di bumi dan di langit ini. Puasa mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan diri kita, mengambil makanan secukupnya yang kita butuhkan, tidak kemudian menimbunnya, tidak kemudian menumpuk-numpuknya, sehingga kemudian generasi setelah kita tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kemudian telah kita habiskan. Itulah imsak, itulah pengendalian diri yang menjadi inti dari ibadah puasa. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk latihan, mendahulukan keinginan Allah dibandingkan mendahulukan keinginan nafsu kita. Bayangkan, sahabat-sahabatku, di jam 1 siang, di tengah terik matahari, maka nafsu kita menginginkan yang paling diharapkan adalah minuman es yang dingin, yang luar biasa. Tetapi kita segera sadar, Allah tidak mengendaki saya di jam 1 siang ini karena saya sedang berpuasa. Tapi sebaliknya, di tengah malam terakhir pada waktu sahur, Allah perintahkan kita untuk sahur. Kita perintahkan untuk makan, padahal nafsu kita lagi tidak bernafsu untuk makan. Maka kalau puasa kita lakukan dengan baik, maka kita sudah punya latihan untuk bisa terbiasa mendahulukan keinginan Allah dan berani menolak keinginan hawa nafsu, walaupun sangat kita inginkan. Di saat siang dan kemudian makanan tersedia, minuman tersedia, nafsu pasti mengatakan, makan saja, tidak ada yang tahu. Tetapi kita mengatakan Allah melarang itu. Puasa juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah tawarkan sebuah kendali dari luar. Karena makhluk Allah yang lain itu punya imsak, punya pengendalian diri yang diinstal Allah dari dalam dirinya. Bayangkan ular itu tidak makan setiap hari. Ular itu makan kemudian dia berpuasa. Otomatis secara internal Allah berikan imsak pengendalian dirinya. Tetapi kalau manusia, keserakahannya, na'udzubillah, manusia itu makhluk yang paling serakah. Oleh karena setiap 1 bulan
Dalam 1 tahun Allah tawarkan, wahai hamba-hambaku, kalian sudah melampaui batas, kalian sudah berlebih-lebihan. 1 bulan ini latihan yuk mengendalikan diri, makan secukupnya, minum secukupnya, mengambil harta secukupnya. Dan kemudian dengan itu kita punya internalisasi pengendalian diri di dalam diri kita, sehingga hidup kita menjadi seimbang lagi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, puasa juga mengajarkan qodratullah. Kalau kita ingin mendapatkan energi, kekuatan Tuhan, maka salah satu syarat yang mesti kita siapkan adalah melemahkan fisik kita. Bayangkan di mana-mana kalau orang mau ujian tingkat tinggi, silat, dalam konteks apapun, gak ada ceritanya ada ilmu pamungkas ini, gurunya mengatakan kalian makanlah sebanyak-banyaknya. Pasti ilmu pamungkas itu selalu kemudian dilakukan persiapannya dengan memperbanyak puasa. Puasa memang membuat fisik kita lemah, tapi di saat fisik lemah itulah energi rohani, energi Tuhan akan semakin kuat kita rasakan. Terakhir, sahabat-sahabatku, puasa mengajarkan kepada kita latihan untuk punya empati, punya solidaritas sosial. Bayangkan dengan berpuasa Allah ajarkan kita bisa merasakan lapar, bisa merasakan dahaga. Padahal di luar sana ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Boleh jadi sepanjang tahun mereka berpuasa, bukan karena keinginan dirinya untuk berpuasa, tetapi memang tidak ada makanan dan minuman yang mereka bisa makan dan minum. Oleh karenanya dengan merasakan lapar dan dahaga, kita punya empati kepada Allah. Oh iya, rasanya lapar seperti ini, rasanya haus seperti ini, sehingga saya akan memberikan sedikit apa yang saya punya untuk menghilangkan rasa lapar dari sahabat-sahabatku, dari saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, kalau puasa sebagaimana saya sampaikan tadi, konsisten kita lakukan, maka kemudian kita akan mendapatkan tawaran dari Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bukan sekedar zahir, tapi puasanya juga batin, puasa hakikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bahkan Allah persiapkan di akhirat nanti satu pintu surga yang khusus diperuntukkan bagi orang yang berpuasa, dan di luar itu Allah tidak memperbolehkannya. Tapi ingat, mari puasa tahun ini jangan kita hilangkan, jangan kita rusak ibadah puasa kita, kualitas ibadah puasa kita dengan apa? Dengan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Rasulullah mengatakan man lam yada qaula zur wal amalabi falaisa lillahi hajatun ayyada'a tu'amuhu wa syarabu. Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, pertengkaran, menulis cerita status yang tidak benar, menulis berita hoax dan sebagainya, kalau itu kita lakukan sedang kita berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaga kita. Kamin so'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oleh karenanya, mari mumpung tanggal 1 Ramadan, mudah-mudahan besok tanggal 2, tanggal 3 kita bisa tingkatkan puasa kita. Bukan sekedar puasa zahir, tapi juga puasa batin. Sehingga insya Allah di awal Syawal nanti ketika Ramadan meninggalkan kita, kita Idul Fitri terampuni dosa-dosa kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.